malam diawali dengan dua lelaki antara ayah dan anak terbangun untuk melihat sebuah foto yang selama ini disembunyikan oleh sang ayah. Di sana si anak diminta untuk mencari ibunya sebelum ia meninggal karena keadaan sudah memprihatinkan. Hal itu membuat anaknya yang bernama Jen Chen terus kepikiran hingga terlambat datang ke sekolah. Beruntungnya sekolah di Korea kalau telat tidak ada hukuman, jadi Jen hanya ditertawakan saja. Singkat cerita, sepulang sekolah, Jen kembali melihat foto semalam dan ternyata itu adalah foto dirinya bersama sang ibu. Sudah beberapa tahun, Jen tidak pernah bertemu sang ibu sampai dengan saat ini. Itulah sebabnya ia menjadi penasaran di mana ibunya sekarang dan memutuskan untuk mencarinya. Pada suatu malam, Jen tiba di tempat bar untuk yang pertama kalinya. Sesampai di sana, ia terlihat cengok dan pelangap-pelongo karena tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya kedatangan Jen ke tempat bar tak lain hanyalah untuk mencari ibunya. Tak lama kemudian ada seorang wanita datang menghampiri temannya. Dan Jen terus memperhatikan wanita itu agar bisa menyamakan wajahnya dengan di foto. Wanita tersebut merupakan pelayan di tempat Asoy yang setiap malam bertemu dengan para om-om berduit. Setelah dilihat kembali, Jen seperti tak percaya jika wanita itu adalah ibunya. Tapi Jen tidak ingin kehilangan jejak dan terus membuntutinya sepulang dari sana. Tiba di sebuah kereta, Jen duduk di kursi belakang lalu mengikuti wanita itu namun ketahuan. Dengan begitu, Jen harus berjalan agak cepat yang akhirnya kehilangan jejak dan malah dihantam oleh seorang pria. Ternyata ia terjebak karena wanita itu meminta bantuannya dan Jen langsung memberitahu alasan ia mengikutinya. Dengan demikian, Jen pun dibawa ke rumah untuk diobati luka pada bibirnya. Di sisi lain, saat si mamah mengobati Jen, pria yang telah menonjoknya tadi merupakan kekasih baru si mama. Akan tetapi, pria itu tidak tahu mengenai rumah tangga kelamnya yang kemudian langsung beranjak pergi tanpa mendengarkan penjelasan. Kini hanya ada Jen dan si mama saja, tapi Jen diminta untuk menginap karena sudah larut malam. Sebelum tidur, Jen mandi terlebih dahulu, namun ia kaget ketika si mama tiba-tiba masuk meskipun hanya untuk memberikan handuk. Maklumlah ya, baru ketemu ibu kandung jadi masih malu-malu. Kemudian setelah semuanya selesai, mereka pun tidur bareng tapi nampaknya penuh dengan kecanggungan. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, saat Jen bangun, si mama langsung menyodorkan sarapan untuk mereka. Jen yang tak suka dengan sop membuat ia tak makan dan langsung beranjak pergi tanpa pamit. Jen memilih makan pop mie daripada makan sop buatan mamahnya sendiri. Kemudian saat malamnya, Jen ternyata kembali datang ke tempat bar dan nampak berbeda karena sudah berani abok-abok. Si mama yang berada di tempat itu pula hanya terdiam saat mendengar Jen terus meminta minuman kepada bartender. Namun emosi Jen mulai tak terkontrol dan si mama pun menghampiri lalu mendengarkan ucapan Jen atas kekecewaannya. Jen berpikir kalau si mama meninggalkan dirinya dan sang ayah hanya demi hidup seperti itu. Pada akhirnya si mama ingin membawa Jen untuk berbicara di luar saat pacarnya datang. Di sebuah tempat makan dan sebotol minuman, Jen bertanya kenapa si mama bekerja di tempat najkal. Sementara si mama menjawab dengan santuy bahwa pekerjaan yang sedang ia jalankan tidaklah salah. Dengan demikian, obrolan mereka harus terhenti dan si mama memberikan uang jajan untuk Jen, tapi akhirnya malah dihempas. Kini Jen pun pergi membuntuti pacar si mama hingga ke beberapa tempat. Namun di saat pria itu mengetahuinya, tiba-tiba Jen memukulnya hingga mengeluarkan banyak darah.
Awalnya Jen ingin menolong, tapi pria itu jatuh pingsan dan membuat Jen ketakutan lalu kabur. Dengan demikian, Jen memilih pulang ke rumah si mama atas penyesalan. Hal itu membuat Jen terus murung yang kemudian berkata jujur kepada si mama apa yang telah ia lakukan. Saat itu si mama nampak kecewa kepada putranya tersebut. Sementara Jen malah berbicara tak sopan dan merasa apa yang dilakukannya adalah hal paling benar. Kemudian ketika Jen sudah tertidur, si mama memberitahu bahwa pria itu mengalami luka parah. Dengan begitu, mereka harus segera kabur agar selamat. Ajakan tersebut ditolak oleh Jen melalui gelengan kepala dan ia malah menangis. Kemungkinan Jen menyesal telah berbuat konyol, tapi si mama hanya bisa sabar agar tidak membuatnya trauma. Keesokan harinya, si mama mengajak Jen untuk ikut ke rumah sakit menjenguk pria itu. Walaupun Jen hanya terdiam, tapi tidak ada kedendaman di antara keduanya. Kemudian setelah dari rumah sakit, Jen memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dan sudah bisa menerima uang yang diberikan si mama. Saat di bandara, Jen tak sengaja melihat sebuah buku dalam tasnya yang kemudian ia baca isi buku tersebut. Nah, jadi buku itu adalah kisah si mama dan alasan kenapa ia meninggalkan Jen. Dulu orang tua Jen hidup susah dan terlilit banyak hutang. Si mama pernah mengamuk karena dipaksa mengorbankan Jen untuk melunasi hutang oleh rentenir. Pada hari itu, si mama pun diancam untuk segera mengambil keputusan. Hingga saat itulah keluarga menjadi taruhan. Sebelum pergi, si mama menidurkan Jen untuk yang terakhir kalinya, lalu pergi dari rumah pada saat pagi-pagi buta. Tak ada satupun orang rumah yang tahu kemana si mama akan pergi. Tapi keputusan tersebut tak lain hanyalah demi keluarga. Saat itulah Jen ataupun ayahnya terpisah dengan si mama karena mereka tak tahu bahwa sebenarnya si mama melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Awal mula bekerja di tempat bar, si mama nampak terbebani dan membuat ia mendapatkan gaji lebih sedikit dari yang seharusnya. Di sisi lain, ayah Jen pun mencoba mencari istrinya karena tahu penyebab kepergiannya karena si rentenir. Tapi di sana ayah Jen akhirnya bertemu dengan si mama lalu memintanya untuk kembali. Walaupun ia pergi untuk mencari uang, tapi tetap saja Jen terus merindukannya. Di saat si mama menolak untuk pulang, ayah Jen mencoba memperjuangkannya, tapi ia bertindak gegabah dengan memukul kepala si rentenir. Hal tersebut membuat si mama melanjutkan pembunuhan yang disengaja itu, lalu mengasingkan diri karena tidak ingin ditangkap oleh polisi. Singkat cerita, Jen telah sampai di rumah orang tua sang ayah. Terlihat bahwa ayahnya memang sudah sakit-sakitan dan lemah tak berdaya. Namun ketika masuk sekolah, Jen jadi merenung dan tak fokus pada pembelajaran. Hal tersebut membuat Jen ditegur Pak Guru, belum lagi beberapa hari kemarin ia malah bolos. Ketika di rumah, Jen kembali lanjut membaca buku si mama hingga akhirnya ia tahu atas semua kejadiannya. Ketahuannya membuat Jen tak percaya bahwa ibunya pergi hanya karena kabur dari kasus pembunuhan. Dengan demikian, si mama memulai hidup baru dengan pria itu di saat keluarga merindukannya. Di lain tempat, si mama pun tak bisa melupakan keluarga kecilnya, yang kemudian ia memilih pulang lalu bertemu dengan keluarga, terutama suami dan terkecuali Jen. Kini ayah Jen tidak kesepian lagi karena ada teman yang menemani tidurnya. Terlihat suaminya sudah mulai sakit-sakitan dan malam itu ia mengungkapkan penyesalan karena membiarkan si mama menderita karena menghidupi keluarganya.
Setelah beberapa tahun menahan rindu, pada akhirnya si Mama memeluk suaminya tersebut. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Terlihat si Mama pergi ke sekolah melihat Chen yang sedang ada kelas tapi tidak menemuinya. Chen memang sempat merasakan pirasat tersebut, tapi ia tak sempat bertemu. Namun saat pulang ia mendapat kabar buruk bahwa ayahnya telah ikut bersama si Mama. Itu artinya Chen ditinggal pergi kedua orang tuanya tanpa berpamitan. Ia hanya ditinggalkan sebuah tabungan yang selama ini si Mama berikan. Kini nasib malang menimpa kehidupan Chen dengan kepergian kedua orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, Chen pun telah tumbuh dewasa dan menjadi orang sukses. Di usianya yang sekarang dan setelah 16 tahun ditinggal si Mama, akhirnya Chen memutuskan untuk datang lagi ke rumahnya. Ternyata dia telah memiliki keluarga baru. Kini Chen memilih tinggal di sana walau masih banyak kebencian yang ia simpan untuk sang ibu. Di sanalah film pun berakhir.